Guys, bagaimana dahulu berpuluhan tahun Indonesia hasil buminya diambil oleh negara Eropah, tetapi semenjak Bapak Presiden Jokowi tidak dapat mereka melakukan semua itu. Bagaimana kebijakan Bapak Presiden Jokowi itu, guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mentionkan daripada channel Cokro TV. Teman-teman boleh pergi ke channel Cokro TV, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada channel Cokro TV. Okey, judul yang kita mahu mentionkan adalah Ade Armando. Hebat Jokowi tak mahu Indonesia tunduk pada Eropah. Itu yang dikatakan oleh Ade Armando ini, guys. Guys, bagaimana kita lihat dulu berpuluhan tahun Eropah mengambil hasil bumi Indonesia, dikroknya hasil bumi Indonesia, diambil dan diolah dan menjadi barang yang sudah jadi, kemudian dijual kepada Indonesia dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Di situlah kerugian yang sangat kita kesalkan ya. Tetapi semenjak pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini, dengan kebijakan Bapak Presiden Jokowi ini, kita lihat bagaimana Bapak Presiden Jokowi mengatakan jika mahu barang yang belum jadi seperti nikel, bauksit, timah, tembaga sekalipun ya, harusnya barang itu yang sudah jadi baru bisa diekspor. Jika mahu juga barang yang belum jadi daripada negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi menegaskan bina pabrik di dalam negara Indonesia. Selepas itu barang yang sudah jadi mau ekspor lah. Tetapi mahu barang yang belum jadi, harusnya Eropah membuat satu pabrik di dalam negara Indonesia. Jadi di situlah keuntungan yang Indonesia bisa dapat daripada segi ekonomi, daripada segi rakyat Indonesia dapat pekerjaan. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia dan supaya Indonesia menjadi negara yang maju, guys. Okey guys, bagaimana yang dimaksudkan oleh iaitu Ade Armando ini di dalam Cokro TV. Tetapi sebelum tu guys, saya mohon kepada teman-teman semua harus tonton sehingga habis videonya dan apa yang dikatakan oleh Ade Armando ini agar kita tidak salah faham apa yang ditafsirkan oleh Ade Armando ini, guys. Jadi selepas itu nanti baru kita ataupun saya yang memberi komentar sedikit ya selepas habis videonya. Jadi guys, bagaimana ceritanya dan bagaimana videonya? Ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Mari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Skip aja. Indonesia pernah punya Bung Karno, sekarang ada Jokowi. Kedua presiden ini memang punya gaya yang berbeda. Soekarno meledak-ledak, karismatik, keras. Jokowi santun, lembut, dan menjaga perasaan. Namun keduanya sama-sama pemimpin yang bersedia berhadapan dengan lawan-lawan yang akan menghancurkan Indonesia. Mereka berani dan tegas, bahkan kalaupun lawan mereka adalah kekuatan negara-negara besar di dunia. Keberanian dan ketegasan Jokowi terasa sekali ketika dengan tegar ia bersikap soal tekanan Eropa. Itu yang dia tunjukkan dalam sambutan virtual dalam acara rapat terbuka peringatan Dies Natalis ke-73 Universitas Gadjah Mada 19 Desember 2022. Dia dengan tegas menyatakan Indonesia tidak mau dipaksa-paksa dalam mengekspor sumber daya alam yang dapat diolah di dalam negeri. Dengan tegas dia bilang, masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa. Termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa. Pernyataan Jokowi ini jelas dia tujukan kepada negara-negara Eropa yang kini sedang berupaya menghukum Indonesia karena kita melarang ekspor biji mentah nikel. Jokowi mengingatkan semua pihak bahwa di masa lalu Indonesia dieksploitasi oleh Barat. Indonesia diperbudak oleh Barat. Dulu Indonesia didikte oleh Barat. Tapi sekarang hubungan kekuasaan semacam itu harus diakhiri. Indonesia harus punya hak sepenuhnya untuk menentukan sendiri penggunaan sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Betul, untuk termasuk rakyat. Dalam hal pelarangan ekspor biji mentah nikel. Betul. Indonesia memang kaya dengan nikel. Indonesia memiliki 30% cadangan nikel dunia, yaitu sebesar 21 juta ton. Eropa selama ini menjadi importir terbesar biji nikel dari Indonesia. Mereka selama ini mengandalkan nikel Indonesia sebagai bahan baku baja.
Dan ke depan, Eropa akan membutuhkan nikel Indonesia sebagai bahan baku baterai yang diperlukan dalam industri mobil listrik. Benar. Namun sejak 2 tahun yang lalu, Indonesia mengeluarkan peraturan baru. Yang boleh diekspor bukan lagi biji nikel yang masih mentah atau disebut nikel ore, melainkan biji nikel yang sudah diolah. Indonesia merasa mengekspor nikel ore sebelum diolah sangat merugikan Indonesia. Benar. Dulu Indonesia mengekspor nikel ore dijual dengan harga relatif murah dan kemudian diolah oleh industri nikel internasional dengan harga mahal. Ini yang disadari sebagai merugikan Indonesia. Bijak, Bapak Untuk Presiden. menjaga nilai tambah itu, pemerintah Jokowi sekarang melarang ekspor nikel ore. Biji nikel yang sudah diolah harganya jauh lebih tinggi dari versi mentahnya. Benar. Keputusan melarang mengekspor biji nikel ore ini langsung membuat gerah negara-negara Eropa. Mereka mengadu ke lembaga dunia yang mengatur perdagangan dunia, World Trade Organization. Dan pada akhir November lalu, WTO menyatakan Indonesia melanggar prinsip pasar bebas. Saat ini Indonesia sudah mengajukan banding. Hasilnya belum lagi diputuskan. Ya. Tapi bukan Jokowi namanya kalau dia takut pada tekanan Eropa dan WTO itu. Benar. Tanpa gentar dihadapi langsung pemerintah-pemerintah barat yang dulu dikatakannya pernah menerapkan sistem tanam paksa di negara kita. Tanam paksa. Pada pertengahan Desember lalu, Jokowi datang ke konferensi tingkat tinggi peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa. Begitu dia diberi kesempatan berpidato, Jokowi dengan langsung mengeluarkan pernyataan keras kepada Uni Eropa. Dia meminta Uni Eropa tidak mendikte standar kemitraan strategis antara ASEAN dan Uni Eropa. Presiden tidak menyebut isu nikel sih, tapi semua orang bisa merasakan bahwa Jokowi sedang menyatakan pada Eropa agar mereka tidak main-main dengan Indonesia. Betul. Jangan Di acara itu main-main Jokowi dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Acara itu dihadiri oleh hampir semua kepala negara ASEAN. Dalam pidatonya, Jokowi mengapresiasi kemitraan strategis yang telah berjalan antara ASEAN dan Uni Eropa yang telah berjalan selama 45 tahun. Tapi ia kemudian menyatakan bahwa masih terdapat banyak perbedaan yang menimbulkan tantangan bagi kedua institusi regional kawasan tersebut. Ia meminta Uni Eropa bersedia untuk membangun kemitraan strategis dengan ASEAN yang dilandasi oleh prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan secara proporsional. Karena itu Jokowi meminta pemimpin Uni Eropa untuk tidak mendikte standar kemitraan strategis. Dengan sangat tegas, Jokowi mengatakan, jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh lagi ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte. Tidak boleh lagi ada yang menganggap standarnya lebih baik dari standar orang lain. Betul. My standard is better than yours. Walau tidak menuding hidung secara langsung, jelas yang dimaksud Jokowi sebagai pihak yang memaksa, yang mendikte dan menganggap punya standar lebih tinggi adalah negara-negara Eropa. Dan Indonesia tidak akan menerima sikap arogan itu begitu saja. Jokowi juga mengingatkan bahwa kalau Eropa terus bersikap begitu, Eropa akan kehilangan mitra strategis yang diperlukan untuk membangun ekonomi bersama. Presiden menegaskan, Asia Tenggara adalah kawasan regional yang memiliki neraca ekonomi dengan laju transaksi yang terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Betul. Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi positif membuat Asia Tenggara tumbuh sebagai kawasan economic powerhouse baru di Asia. Economic powerhouse baru di Jokowi Asia, mengutip Bapak. hasil survei yang menunjukkan pandangan pengusaha, investor, dan akademisi tentang prospek ekonomi dan bisnis di Asia Tenggara. Hasil survei menempatkan ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik dan menjanjikan di masa depan. Hebat. Karena itu dia mengatakan, kerjasama antara kedua blok regional ini akan menjadi sangat penting. Namun di ujung pidatonya dia kembali mengingatkan, kerjasama yang terjalin tidak bisa dalam bentuk yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Betul, betul. Kita tidak hanya harus maju bersama katanya, namun juga harus maju setara. Benar. Sikap Setara, Presiden ya. Jokowi ini memang luar biasa. Orang bisa bilang apapun soal dia. Tapi Presiden Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar mencintai bangsanya dan sudah membulatkan tekad untuk memperjuangkan Indonesia apapun tantangannya. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, Indonesia akan selamat. Benar.
Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Cokro TV. Bagaimana yang dikatakan oleh Ade Armando, hebat Jokowi tak mahu Indonesia tunduk pada Eropah. Kita tahu sebelum ini memang lama sudah berpuluh-puluhan tahun Indonesia hasil nikelnya dikrok oleh Eropah dan mereka membeli dengan harga yang sangat murah guys, sangat murah mereka membeli, iaitu nikel daripada Indonesia, barang yang belum jadi, dan mereka olahkan barang itu menjadi barang yang sudah jadi, dibuat menjadi satu benda yang boleh digunakan. Jadi mereka akan jual dengan berlipat kali ganda tinggi harganya. Disitulah kerugian yang amat besar yang ditanggung oleh Indonesia. Jadi kita tahu Bapak Presiden Jokowi ini seorang yang lemah lembut, sopan santun orangnya, tetapi guys orangnya tegas. Dia seperti iaitu Soekarno dulu ya, iaitu Presiden Soekarno. Begitulah ketegasan Bapak Presiden Jokowi. Tetapi mereka berdua ada bezanya ya. Cuma yang kita lihat sekarang ini, Bapak Presiden Jokowi ini memang seorang Bapak Presiden yang ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang tidak mahu Indonesia ditindas lagi oleh negara lain, terutamanya Eropah yang selalu mengambil kesempatan dengan hasil-hasil bumi Indonesia. Dan kini Bapak Presiden Jokowi menegaskan harusnya kalau mahu juga harus bangunkan pabrik di dalam Indonesia. Buat barang itu menjadi barang yang sudah jadi. Jika mahu diekspor ke negara sendiri, eksporlah. Tetapi harusnya bina dulu kilang ataupun pabrik di dalam negeri Indonesia. Barang itu baru boleh diambil oleh Eropah. Tetapi jika barang itu belum jadi, memang Bapak Presiden Jokowi tidak izinkan. Termasuklah nanti pada pertengahan tahun 2023 pada bulan Juni, iaitu bauksit pun dihentikan untuk diekspor. Tembaga, timah dan banyak lagi ya. Disitulah kita lihat bagaimana Bapak Presiden Jokowi sangat tegas dengan pendiriannya. Apa yang mahu Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia adalah untuk kemajuan rakyatnya, untuk kemakmuran rakyatnya, dan untuk kebahagiaan rakyatnya. Dia tidak mahu negara-negara luar yang menikmati hasil bumi daripada Indonesia. Sedangkan rakyat Indonesia sendiri tidak mendapat apa-apa. Tetapi semenjak Bapak Presiden Jokowi, dia utamakan rakyatnya guys. Dia pentingkan rakyatnya. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi guys. Saya memang sangat respect lah Bapak Presiden Jokowi, dan apa yang kita doakan, mudah-mudahan Bapak Presiden Jokowi diberikan kesihatan yang baik, diberikan umur yang panjang, dan sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Itu yang kita harapkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya yang menonton dan mention, dan juga manfaat untuk teman-teman yang sama mention dengan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sentiasa menonton daripada Brozul dan sentiasa mendukung Brozul Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. So guys, Assalamualaikum. Bye-bye.